Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, friend, guys, in my channel. Okay, this is a map. Okay, right? This is a map. I want share to you about something how you use map, and I will say something. Don't you get used it habit a map? Uh, yes, I call that trapping map. Oke, jadi kita ambil contoh nih. Gue sekarang lagi di Tangerang. Misal, I want to Jakarta. Jakarta to Taman Mini, example, Masjid Atin, oke. Okay? Pasti you semua biasa pakai, kan kita ngerut dulu ya. Kita ngerut, and you biasanya cari yang kilometernya paling dekat. Nah gitu kan. Nah, and you start. Ambil arah timur di Jalan Amarta menuju Jalan Raya Benua Oke, Indah. gitu ya biasanya ya. Anda berada di rute tercepat meskipun terjadi beberapa kemacetan, Anda akan tiba di tujuan pukul 10.28. Oke, dan yang lebih biasa lagi kalian tuh bakal Ambil arah timur di uh, Jalan Amarta menuju Jalan Raya Benua Indah. begini. Oke, this is I call this trapping map. Oke, ini ngajarin kalian untuk jadi orang yang gak ngerti sama sekali area. uh, you seharusnya back to past time, ketika orang-orang tuh nggak pernah ngelihat apa yang namanya Google Map. Mereka senantiasa, dan gue juga masih ingat di mana dulu gue kelas 4 kelas 3 juga gue udah belajar bikin-bikin peta, gambar-gambar peta dan lain sebagainya, dan gue suka ngeliat-ngeliat peta itu dari TK atau dari kelas 1 SD. Karena dulu ya kita buku pegangannya dulu zaman-zaman SD tahun 90-an ya, ada yang namanya RPUL, terus kita bawa atlas dan segala macam. Kita kalau ketemu buku tuh nyarinya nyari kamus, nyari RPUL, nyari atlas dan lain sebagainya. Nah intinya, maksud gue, kita ngerti gimana posisi-posisi Jakarta, posisi Tangerang itu di mana, Bogor itu di mana, Depok itu di mana, dan Bekasi itu di mana. And celakanya adalah ketika map ini udah jadi pegangan kita hari-hari, kita manja. Nah, dan kita akhirnya jadi nggak ngerti bagaimana posisi kita di sini, dan yang paling parahnya kita nggak ngerti mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur. Nah itu uh, apa namanya, bad evolution, bad revolutioner. Jadi apa sih maksudku, uh, bad transformation maksudnya ya, bad transformation. Jadi kita nggak terpacu gitu. Padahal kalau kita ngelihat kayak gini aja ini udah cukup oke, dan ini udah sangat bagus untuk pelajaran kalian untuk memahami, oh ini harus lewat sini, oh ini harus lewat sini gitu loh. Ya, nah misal nih ke Taman Mini, naik naik apa namanya, apa namanya ke Taman Mini, dan kita nggak ngikutin navigation. Nah kita tuh bakal ngerti
oh ini jalannya kenapa dialihin ke sini, nggak dalam, nggak tol Jatang, nggak tol Tangerang Jakarta atau Jakarta Tangerang, karena di sini ada merah yang berarti macet kan gitu. Kalau gitu kita enaknya lewat mana ya? Kalau di sini harinya lewat Pamulang. Oh, kita udah punya estimasi nih. Gila, di sini kan tolnya segini segini segini, nggak usah lah. Kalau gitu mendingan kita masuk misal di, ya kita nggak apa-apa lewat Tangerang, lewat tol Tangerang Jakarta, tapi nanti di Kembangan kita ambil kanan, ambil jor satu, jor Soekarno Hatta satu. Nah dari itu kita bisa keluar di Taman Mini, mungkin di Taman Mini Persis juga bisa, tahu sebelumnya ntar tinggal putar balik atau gimana kan gitu. Bahkan sampai ke misal ke daerah-daerah yang jauh. Kalian misal ke Jakarta, ke kampung emak gue deh nih, Universitas Kuningan ya, University Kuningan. Oke, kita ambil route. Dan gue biasanya cenderung gak ngambil route. Jadi kalau aku biasanya kalau udah ngedetek di mana ininya, di mana apanya, di mana titiknya, aku langsung estimasi. Kalau aku tak ngerti jalannya, aku tahu dan pernah lewat jalannya, dan aku nggak akan ngambil jalan yang lain, ya aku belum pernah lewatin jalannya gitu. Jadi gitu aku ancar-ancarnya. Every time I will make or start some journey, uh, aku sebisa mungkin nggak ambil jalan yang nggak pernah aku lewatin. Jadi aku harus ngerti gimana jalannya. Misal aku mau sewaktu-waktu merencanakan jalan ke ini, eventual kalau bukan kerjaan ya. Kalau kerjaan lain ceritanya. Kalau itu sudah wilayah kerjaan, you mau nggak mau, ya suka nggak suka ya lu lewatin, mau gimana lagi juga. Tapi kalau sebatas liburan, jalan-jalan yang pribadi, ya mungkin kalian bilang aku nggak suka tantangan, cemen or everything. No, I not cemen ya. Aduh, salah nyebut deh, jadi aja pembelaan. I cutting this. Uh, Gini, maksudku gini. Uh, Kalau kita mau jalan-jalan gitu ya, mau jalan-jalan ke sesuatu yang kita niatin gitu tuh hiburan buat kita. Jadi udah selayaknya kita tuh prepare segalanya, mulai dari bahkan kesiapan kita melewati medannya itu udah prepare. Karena gini loh, yuk pernah ke Bandung atau kemana, atau ya ke suatu tempat yang uh, yuk belum pernah sama sekali, dan yuk kan harus bawa kendaraan nih, entah itu motor entah itu mobil. Otomatis yuk mesti uh, menyesuaikan kondisi motor you, kondisi mobil you itu dengan kondisi medan. Artinya nih, kalau you misal mau menuju Tasikmalaya atau mau menuju ini deh daerah-daerah pada larang sini, ya Pamempek nih, Pamempek. Nah, sebenarnya banyak jalan buat ke Pamempek itu. Cuma yang jadi problem adalah apakah jalan yang akan lu lewati itu sangat friendly, sangat uh, road to your vehicle atau enggak. Nah, misal lewat sini, karena gue dulu pernah ke daerah Banten, dan gue ambil jalan yang kayak begini nih, persis banget kayak gini. Kalau ini Pamembek ya, niatnya ngindarin macet, tapi
akhirnya yuk ngadepin jalan yang kayak gini luar biasa. Two factor. Faktor pertama adalah kesehatan kendaraan lo teruji kalau lo jalan-jalan begini. Yang kedua adalah aman atau enggak aman. Safety-nya, masalah kejahatan atau kriminal di tengah perjalanan. Itu sangat-sangat patut Anda perhitungkan. Jadi lebih baik lewat jalur-jalur yang sudah jelas itu jalur provinsi daripada you ambil-ambil potong jalan. Tapi efeknya akan berbahaya buat keselamatan you. Karena you nggak ngerti itu jalan aman atau enggak secara kriminalitas. Mungkin zaman sekarang pandangan ya, criminality itu agak-agak menurun dibanding dulu. Tapi dulu wow, hati-hati. Exceptly ada beberapa daerah yang memang aman dan memang karena memang penduduknya baik-baik, dan itu sih ya tetap kita perhitungannya akhirnya ke yang pertama tadi, masalah kesehatan kendaraan. Jadi overall I will deliver to you how to make yourself do not to use it habit is it is navigation map. Jangan biasakan untuk menggunakan navigation map. Mendingan kamu tahu titik, misal kamu cari kelurahan apa ya, misal titikin aja deh. Misal kita cari ke daerah aduh apa banyak yang kurang familiar nih. Kesini deh, ke daerah Majalaya misal. Majalaya nih ya, e-routing. Nah ini oke sih sebenarnya. Jadi misal e-routing itu pertama gini, you mau lihat rekomendasi pertama itu dari map itu gimana. Nah setelah you dapat rekomendasi, kalau you punya pandangan lain ya you bebas ngambil pandangan yang lain. Ini misal ke arah Majalaya ini kan tadi di awal diarahinnya di lewat keluarnya Cileunyi ya, baru masuk ke Solokan Jeruk, baru ketemu Majalaya. Nah kenapa sih kok map gak ngarahin ke sini? Karena banyak titik macetnya. Kalau kita keluar Buah Batu misal, tapi you tolerance, artinya dalam hal ini you ngerti kondisi macetnya gimana dan you ngerti konsekuensinya yang harus you hadapi gimana. So ya nggak ada masalah you bikin ya bersimpangan dengan map itu nggak ada masalah. Karena you human, you have a thinking, you have comparative, you have pertimbangan ya. Jadi ya gak masalah. Misal juga you mau kemana ya, udah sih ayo biasa jalan-jalan ke situ doang, misal Purwokerto deh. Jadi ini kota-kota yang titik-titikin emang kota-kota yang udah cukup familiar ya. Jujur belum pernah keluar batas Purwokerto ke sana kecuali ke Malang, itu pun naik kereta, and not a long time also. Nah misal kita kemana ya, ke Purwokerto ya, Sokaraja, ke kampus deh, kampus Fakultas Teknik.
Jenderal Sudirman. Nah, yuk ditunjukkan beberapa jalan, dan ini udah paling cepat sih. Nah, ini agak beda nih tunjukinnya nih. Dulu nggak ada nih jalan-jalan begini. Dulu dulu naik bis segala macam tuh pasti lewat Karanganyar. Iya nggak sih? Tapi ini suruh lewat Bobotsari ya. Oh, karena keluarnya beda. Karena keluarnya di Tegal. Kalau dulu keluarnya di sini, di Brebes. Nah, gitu paling. Karena jalur bis juga masih lewat Brebes deh kalau nggak salah. Karena Bumi Ayu dia lewatnya. Nah, gitulah pokoknya intinya. Nah, misal nih dari sini ke Bandung. Pilih di peta. Tadi deh ke Majalaya. Kalau nggak ke Bale Endah deh. Again ya, jadi ini emang daerah-daerah yang aku udah cukup familiar dan aku titikin ini. Ya memang aku punya punya sesuatu di situ. Kalau nggak, nggak hitung-hitung. Nggak nitik-nitikin. Nah, misal dari sini ya. You kan sebenarnya jalannya sih kalau yang tunjuknya udah bagus sini. Emang lewat sini. Cuma misal, tapi memang kalau aku ini pasti lewat sini sih kalau aku. Tadi ditunjukin lewat sini loh, yang pertama kalau nggak salah. Oke, lupa tadi. Nah, kalau orang mungkin ada yang lewat sini nih, tapi dia muter-muter. Dan muter-muter ini ongkos tolnya luar biasa. Tapi kalau kalian mau apa kondisi kendaraannya prima, sebenarnya dibilang prima lewat sini juga Cipularang men, ya yeah, Cipularang men. You nggak bisa bawa kendaraan yang seadanya aja kalau Cipularang. Nah, lewat sini uh, faktor-faktornya yang kita bisa tahu adalah jalurnya pertama lebih 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 adem, masih banyak pepohonan. Tentunya tantangannya adalah di jalan-jalan yang berliku ya, dan tanjakan dan turunan, dan ya kadang-kadang ada macet di tengah-tengah jalan yang terjal seperti di Nagrek. Nah, begitu. So, I will say it again. Don't you don't use to it habit navigation, and you ya jadi ya inilah apa namanya, apa ya bahasanya, manja gitu, apa apa harus navigation. Tapi lebih baik kalian belajar tentang map sehingga kalian tahu di mana posisi kalian, di mana titik kalian berada, di mana utara, selatan, barat, timur. Oke, thank you very much. Thank you. Goodbye. Semoga kita semua semakin oke kemampuannya. Apa ya? Yaudah, oke. Goodbye. Sehat-sehat selalu. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan see you next time.